Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam lindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sangat disayangkan kalau kita melihat Ustadz Suma ini semakin hari semakin menjadi, yang dimana dia kalau berdebat atau berdiskusi mengapa harus membahas iman kekristenan. Dan mirisnya ketika setiap narasi liar dan tuduhan liarnya itu yang dia lontarkan kepada iman Kristen itu sendiri bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, malah dia yang kepanasan, malah dia yang emosi, seakan-akan dia yang lebih benar dan lebih baik dalam memahami tentang iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu mari kita simak bagaimana teman-teman para apologet Kristen akan menghajar Ustadz Suma habis-habisan sehingga membuat Ustadz Suma KO di dalam perdebatan tersebut. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Udah, silakan dimulai kalau udah Bang siap. Erben dan Bang Adirian jangan lupa bawa data, jangan terbiasa dengan asumsinya, dan semoga diskusi ini jadi diskusi yang edukatif ya untuk semuanya. Lah, masa kita kalah sama yang muslim kan? Muslim juga bawa data ke Telkomsel toh. Telkomsel sama ini kan mereka bawanya Indosat. Masa kita nggak kalah? Nggak mungkin kalah kami. Ya udah, langsung aja ya masuk. Oke, langsung. Temanya apa? Tadi Uhti, temanya apa? Temanya adalah tentang Yesus tadi kan? Enggak, ini Q&A katanya. tentang Q&A. Yesus. Tadi ditanyakan Ya. tentang Yesus, agama Yesus itu apa sih gitu. Ini Q&A atau diskusi sih, Mbak? Tadi kan Erwin bilangnya katanya mau kita akan menjawab Katanya gitu. mau- Ya udah mau ya. tanya Oh, saya. berarti turuti Q&A. aja. Ya berarti Q&A nggak usah pakai tema dong. Berarti, ya toh? Q&A Bener, berarti toh? nggak usah tema mengalir aja ya. Saya mulai dengan Gimana, pertanyaan Bang? deh. Ya boleh, saya mulai dengan pertanyaan aja. Itu Ringan tadi aja. udah dimulai loh, Mas. Farhan Oke, tadi sudah Mas dimulai Kingpin ya. udah duluan. Oh, Enak oke, tadi oke. Mas Kingpin udah Ini duluan. dimulai aja belum? Is open statement juga belum? Gimana sih? Udah bisa dimulai ya, Bang? Ya dibuka dulu, dibuka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Bang Adirion, Opung Erben, semuanya bisa segera sadar dengan diskusi ini. Dan juga semoga diskusi ini bisa menjadi diskusi yang edukatif ya untuk semuanya. Semoga diskusinya lancar, kemudian bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yang buruk buang jauh-jauh, yang baik ambil hikmahnya. Oke, mungkin bisa open statement mungkin dari Bang Adirion atau dari Bang Suma terlebih dahulu, silahkan. Ya, silakan. Kan perlu di opening statement gitu. Enggak. Iyalah. Bukan opening statement kan, ini kan Q&A. Tanya jawab. Q&A. Tapi nggak apa-apa lah, open dulu, nggak langsung tanya jawab gitu. Oke, gini. Tadi kan saya dapat jawaban itu dia tuh seorang Yahudi. Nah, Ya. pengertian orang awam, orang yang beragama itu punya Tuhan. Oke. Jadi bagaimana? Jadi oke, sekarang saya terima jawabannya. Sekarang pertanyaan kelanjutannya. Kalau dia itu punya Tuhan gitu kan. Terus bagaimana kemudian dia dijadikan Tuhan? Silakan. Enggak, gini ya, tentang ini ada dua hal di dalam statementnya si Mas Kingpin ini tentang agamanya Yesus dan Yesus punya Tuhan, kan gitu toh. Ada dua ya, benar ya? Oke. Baik. Nah, kalau tentang agama ini saya jelaskan satu persatu ya. Kalau tentang mengenai agama, Yesus Kristus itu memang terlahir dari seorang Yahudi, dari suku Yehuda, seorang Israel yang memang tunduk dengan ritus-ritus Yahudi, dengan hukum Taurat yang memang diberlakukan untuk orang-orang Israel. Jadi kalau misalnya kamu mengalamatkan itu agamanya Yesus, bukan. Itu bukan agama tapi ritus, kebiasaan, tradisi Yahudi. Itu ya, kalau tentang agama ini saya sudah luruskan ya. Itu bukan tentang agama, sama kayak, jangan bayangkan sama seperti kita nih sekarang nih, bukan. Tapi dia seorang Yahudi. Itu tentang agama. Kalau tentang Tuhan, betul, Yesus itu adalah anak. Nah, dia itu memanggil ilah itu adalah Bapa karena dari Bapa itu adalah sumber, di mana di dalam diri Bapa itu yang di mana sebagai sumber itu terdapat firman dan roh. Firman itu adalah anak, dan anak ini telah menjadi manusia.
manusianya bernama Yesus Kristus. Matius 1 ayat 25. Makanya Yesus selalu memanggil dia Bapa. Itu jawabannya. Mungkin bisa ditambahin sama saudara Erben. Udah, jawabannya udah bagus. Udah bagus. Saya boleh elaborasi dari jawaban Rion. Kalau memang, saya mau menggunakan ini ya, standar Yesus ini kan sebagai Mesias di dalam Kekristenan. Yang kita harus pahami dulu atau kita samakan dulu adalah parameter Mesias, karena Yesus adalah Yahudi, Mesias menurut Yahudi dan Mesias menurut Kekristenan. Karena awal dari Yesus eksistensinya sebagai Tuhan ini kan diakui sebagai Mesias. Nah, Mesias ini masih menjadi sebuah perdebatan, apakah Yahudi mengaku kemesiahan daripada Yesus ataukah memang Yesus tidak memenuhi standar parameter Mesias dari pemikiran atau pandangan Yesus. Nah, yang saya pertanyakan adalah apakah menurut pandangan dari Yahudi ini Yesus memenuhi kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi Mesias? Silakan. Gimana Le? Aku duluan atau Le dulu deh? Gini, jadi kemesiasan Yesus itu kan tidak mengikuti standar orang Yahudi. Tapi kemesiasan Yesus itu adalah mengikuti janji Allah kepada orang Yahudi. Siapa sih Mesias yang dijanjikan? Ya, Mesias yang dijanjikan itu penebus. Mesias yang dijanjikan itu seorang raja. Mesias yang dijanjikan itu sosok ilahi. Mesias yang dijanjikan itu seorang sosok yang menderita untuk memberikan keselamatan. Jadi standar Mesias itu bukan orang Yahudinya, tetapi apa yang Allah janjikan kepada para nabi orang Yahudi. Allah bro Ade, lengkapi bro. Oke, tentang Mesias ya. Mesias itu kalau tadi kan menurut Mas Farhan kan Mesias menurut Yahudi dan Mesias menurut Kekristenan. Sebenarnya enggak. Bukan seperti itu standarnya. Mesias yang benar itu adalah di mana sang Mesias itu sendiri yang nanti akan menjelaskan siapa dirinya. Nah, Yesus sudah menyatakan akulah Mesias, akulah dia ya. Permasalahannya Yahudi yang saat itu menolak dia. Tapi tidak seluruhnya Yahudi menolak dia. Bahkan di abad-abad pertama, bahkan sampai menjelang rubuhnya Bait Allah yang di tahun 70 di masa Jenderal Titus, Yahudi itu banyak mengikuti dia, Pak. Jadi sekarang masalahnya Mesias Yahudi yang kamu maksud tuh Yahudi Second Temple atau Yahudi Rabbinik tanpa Bait Allah ini yang sekarang. Yahudi Bait Allah yang hari ini itu berbeda pahamnya tentang Mesias. Mesias bagi mereka itu nggak jelas. Bahkan aku kemarin baru berdebat dengan orang Yahudi, mereka nggak bisa menjelaskan Mesiasnya. Misalnya dikaitannya 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 16, Daniel 7 ayat 13, mereka nggak bisa menjelaskan itu karena namanya Mesias itu dia adalah anak manusia yang turun dalam awan-awan dari mana nanti segala suku bangsa akan mengabdi kepada dia. Itu secara literalnya di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14, Pak. Masalah mereka itu menolak, ya itu urusan mereka, tapi tidak semua Yahudi menolak. Nah, kira-kira begitu penjelasanku. Oke, saya elaborasi dikit. Saya akan membawa standar dari Yahudi karena kalian kan mempercayai perjanjian lama. Artinya yang kita jadikan rujukan adalah dari perjanjian lama. Mesias ini seperti apa? Seperti ketika Mesias itu seperti membangun kuil ketiga. Ini kan jelas. Standar untuk syarat menjadi Mesias itu kan membangun kuil ketiga. Ini ada di Yeskiel ya. Yeskiel 37 kalau nggak salah ayat 26 atau 28. Silakan dibaca kalau nggak ini. Juga mengumpulkan seluruh orang-orang Yahudi kembali ke tanah Israel. Ya. Itu ada di Yesaya 43 ayat 5 dan 6, nomor 5 dan. Artinya yang saya gunakan adalah parameter dari kitab suci Anda sendiri menurut pemahaman dari Yahudi. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Erben tadi bahwa parameternya nggak seperti itu, parameternya seperti yang tadi disebutkan. Nah, saya meminta bukti dari Bible Anda sendiri, apakah syarat-syarat menjadi Mesias atau parameter menjadi Mesias, standarisasinya itu ada di Bible Anda, terutama di Perjanjian Baru. Mesias harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena jelas kata Mesias ini berasal dari internal Yahudi. Secara terminologi kan ini milik Yahudi. Artinya standarisasinya juga harus mengikuti sana dong. Nah, maka saya akan menanyakan secara bukti data Anda, bagaimana Anda mengatakan Yesus ini layak menjadi Mesias? Silakan.
Ya, silakan, aku mau ngasih ayat nih, Le. Le mau nambahin nggak, Le? Halo. Nih, Langsung aja. baik, aku kasih ya. Ya, aku nggak bisa share screen. Belum bisa share screen ya. Oke, tak buka dulu share screen-nya. Udah. Oh, sudah. Baik. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, di mana tentang Mesias itu yang menentukan siapa itu Mesias, yaitu Mesias itu sendiri. Mesias itu sendiri. Di mana kaitannya? Daniel 7 ayat 13 kan. Aku terus, ini kitab Daniel ya. Ini penglihatan Daniel tentang anak manusia yang turun dalam awan-awan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Iya, seorang seperti anak manusia itu berarti dia juga belum jelas tuh. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal dan sebagainya. Yang ini dipenuhi oleh diri Yesus sendiri, dan Yesus menyatakan itulah dia. Matius 26 ayat 63. Khususnya dari 62 dulu ya. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi ini kepada engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar ini kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" "Nen," jawab Yesus, "engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa yang datang di atas awan-awan di langit." Anak Manusia yang datang, tampak datang dia dengan Anak Manusia. Ini exactly yang Yesus omongin. Nah, apa tanggapan imam besar itu? Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan ia berkata, ia menghujat Allah. Kenapa disebut ia menghujat Allah? Sementara Yesus menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Karena memang anak manusia ini adalah sesosok yang ilahi. Kenapa? Karena menurut remesnya pun, ini kalau ada orang Yahudi ini menarik nih. Remesnya pun tentang awan, semua Shekinahnya Hashem selalu dengan awan-awan. Dari kitab Taurat, semua kitab Nabi, Nevi'im dan Ketuvim itu berbicara tentang awan, semua Shekinah Hashem. Tapi kali ini enggak, anak manusia itu yang turun dalam awan-awan. Ini sesosok yang ilahi. Makanya si imam besar ini mengatakan ia menghujat Allah. Ia menghujat Allah, untuk apalagi kita putus saksi, katanya bahkan seperti itu. Karena inilah Yesus disalib. Nah, ini pernyataan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya, aku sampaikan. Mungkin ada tambahan dari. Oke, saya ini ya, Rion ya. Kita ke Daniel dulu tadi. Jelas di dalam Daniel itu ada diksi ya, raja-raja dan berbagai bahasa, berbagai bangsa tunduk kepadanya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yesus dan itu menjadi raja. Pertama, Yesus tidak pernah menjadi raja. Yang kedua, pengikut Yesus tidak dari berbagai bangsa. Dan yang ketiga, ya, Yesus tidak lanjut usia. Artinya di sini ada 3 kriteria dalam kitab Daniel yang tidak terpenuhi oleh Yesus. Kalau kamu linearkan, ya, komparasikan antara Matius tadi dengan kitab Daniel. Nah, kalau kita mau mengambil sebuah nubuatan atau sebuah tanda-tanda dari kitab terdahulu, artinya kan secara syarat-syarat itu harus terpenuhi. Nah, tadi yang saya sebutkan, menjadi seorang raja, Yesus tidak memenuhi syarat hal itu. Yang kedua, bangsa-bangsa dan segalanya tunduk kepada Yesus, tidak terpenuhi. Yesus sampai meninggal, pengikutnya cuma 72 orang. Dan yang ketiga, dia tidak lanjut usia, dia sampai 33 tahun. Coba jelaskan ini dan coba pakai parameter yang bisa kita pahami dan sesuai dengan kitab Daniel. Silakan. Baik, aku bisa share screen dengan parameter yang sama, dengan ayat yang sama. Coba aku bisa share screen enggak? Baik. Daniel 7 ayat 13. Perhatikan. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mungkinkah yang dimaksud di sini adalah kerajaan di dunia? Jelas enggak? Makanya kenapa Yesus mengatakan ini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kalau kamu menganggap
kalau kerajaan Yesus itu adalah kerajaan dari dunia ini, ya ini jawabannya Yesus. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Ini kata Yesus. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah, nah ini dipertegas, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Datang ke dalam dunia berarti sebelumnya bukan di dunia. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kalau kamu nggak dengar, berarti kamu bukan berasal dari kebenaran, dari kebohongan. Kira-kira seperti itu. Nah, baru kalau orang Kristen melihat Yesus itu kan kedatangan yang pertama itu program penebusan, penyelamatan. Tetapi dia kan sudah naik ke surga. Dia tidak selamanya di kuburan. Maka karena dia sudah di surga dan dia hidup, maka tepat dia lanjut usia. Kemudian dia akan datang di akhir zaman menjadi raja segala raja. Itu sudah menegaskan bahwa kerajaan dia bukan dari dunia, dan kerajaan Yesus itu bukan seperti kerajaan yang pernah ada dalam catatan sejarah, tetapi kerajaan surga. Bahkan nanti kalau dibaca di kitab Wahyu, semua bangsa kok datang untuk menyembah dia. Jelas itu. Cuman kalau di kedatangan yang pertama, tepat yang kamu katakan. Tetapi sejarah tentang Yesus di dalam catatan Alkitab tidak berhenti pada kedatangan yang pertama. Nah itu. Oke. Tadi terjadi sebuah kontradiksi jawaban, argumen daripada Erben terutama. Nanti saya ini dari Rionnya. Erben mengatakan bahwa sekarang dia hidup di surga dan itu berarti lanjut usia. Saya terjadi kontradiktif di sini. Artinya di dunia, di surga itu masih ada dimensi ruang dan waktu. Maaf passion saya di sini. Yang saya ketahui, kekekalan itu tidak terpenuhi antara dimensi ruang dan waktu. Artinya yang dilakukan, kalau Yesus kamu katakan nubuatan itu menjadi tua, di dalam surga kamu itu ada dimensi ruang dan waktu, dan ada akhir dong, ada kematian karena akan menjadi tua. Nah itu yang menjadi saya bilang itu adalah sebuah paradoks. Yang kedua tentang Rion, saya mengatakan di sini tentang kerajaan dunia. Ini kan eksegesi namanya, mengeksegese. Tapi nggak apa-apa, eksegese adalah sebagai bagian daripada untuk menginterpretasikan ayat. Nggak masalah, itu adalah bagian dari interpretasi. Tetapi yang saya kaitkan di sini, yang saya underline dari argumen Anda, terjadi sebuah kesalahan dalam mengambil nubuatan dari Daniel itu. Jelas di situ dikatakan berbagai bangsa dan bahasa. Artinya kalau kerajaan berarti kerajaan langit, kerajaan surga, kerajaan di sana. Apakah bahasanya juga berbeda-beda di sana? Yang setahu saya, bahasa langit atau bahasa surga adalah satu, karena Tuhan Maha Tahu bahasa. Nah, kalau kita kaitkan ini berarti kalau berbagai bangsa dan berbagai bahasa, artinya kerajaan ini masih ada di dunia. Nah, raja tidak memenuhi syarat pada diri Yesus. Yesus tidak pernah menjadi raja. Jangankan menjadi raja, beli pedang aja jual jubah. Yang ketiga, kalau kita narasikan kalau Yesus adalah Mesias di dalam Daniel itu, maka saya akan membawa di dalam Yeskiel 37 ayat 26 dan 28. Saya nggak bisa share screen ya. Di sana dikatakan bahwa Mesias akan hadir membangun kuil ketiga. Yesus tidak pernah berhasil membangun kuil ketiga. Itu yang kenapa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kalau kamu tadi mengatakan bahwa Yahudi zaman dulu menerima, kalau Yahudi menerima, tidak akan terjadi sebuah pengejaran yang dilakukan oleh para rabi-rabi Yahudi terhadap Yesus dan terjadilah sebuah penyalipan, karena inisiator daripada penyalipan itu adalah rabi-rabi. Kan enggak ini. Anda katakan bahwa rabi-rabi zaman dulu percaya sama Yesus, tetapi pada kenyataannya inisiator dari penyalipan Yesus bekerja sama dengan berkolaborasi dengan tentara Romawi adalah dari rabi-rabi itu. Ya. Terus yang kedua, nubuatan untuk menjadi Mesias adalah mengembalikan semua orang-orang Yahudi berkumpul di dalam tanah Israel. Ini ada di Yesaya 42 nomor 5 dan nomor 6. Silakan cek. Saya hafal data itu. Artinya di sini Yesus tidak pernah berhasil mengembalikan orang-orang yang tercecer di zaman penjajahan Romawi, karena zaman Yesus masih terjadi penjajahan Romawi dan banyak Yahudi yang saat itu berceceran ke segala penjuru dunia. Ada yang malah sampai di Madinah, ada yang sampai di Syria segala, dan dia tidak berhasil menyatukan itu.
Artinya tidak memenuhi syarat dalam dua kriteria ayat yang saya bacakan tadi, yaitu di Yeskiel 37 ayat 26 dan 28 dan di Yesaya 48 nomor 5 dan nomor 6. Membangun kuil ketiga dan mengumpulkan orang-orang Yahudi yang berceceran itu berkumpul kembali ke Israel. Itu jawaban saya. Nanti silakan Gurunda Zuma untuk lebih menindaklanjuti. Silakan, ya Kristen. Ya, silakan Lerman atau gue dulu. Oke, saya akan tunjukkan beberapa ayat-ayat. Boleh saya share screen ya? Masih disable ini. Boleh share screen? Sudah. Oke, jadi saya tunjukkan ayat Alkitab dari kitab Wahyu ya. Jadi ini sudah terjawab. Ini di kitab Wahyu pasal 7. Di Wahyu pasal 7 ayat 9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih yang memegang daun-daun palem di tangan mereka. Anak domba itu Yesus. Ya, jadi jelas semua dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Jadi artinya bahwa yang masuk surga itu dan Yesus datang untuk semua bangsa masuk ke surga. Tetapi tidak dikatakan bahwa di surga mereka memiliki bahasa masing-masing. Bukan itu yang dibahas di sini. Tetapi di sini dikatakan bahwa segala bangsa itu masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan nanti kita akan lihat ada contoh banyak sebenarnya di dalam Wahyu pasal 11 ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dikatakan melihat. Baru di dalam banyak sebenarnya di ayat-ayat kitab Wahyu ini bisa disaksikan. Jadi artinya kedatangan Yesus itu ada dua bagi orang Kristen. Kedatangan yang pertama untuk menyatakan penebusan, keselamatan, memberikan penyempurnaan, keteladanan, etika dan moral. Kemudian dia naik ke surga menyediakan program kerajaan surga. Kerajaan surga itulah nanti yang akan dinyatakan pada kedatangan yang kedua. Dan di dalam kerajaan surga itu berkumpul sejumlah besar bangsa dari suku bangsa dan kaum bahasa berdiri di hadapannya. Jelas. Ya, jadi jelas. Dari suku, kaum, dan bangsa. Semua akan ada di hadapan Yesus. Lanjut Bro Adi. Baik. Sebenarnya kan ini kan adalah usahanya Farhan untuk menentang Yesus. Yesus sendiri yang tadi saya bilang, saya sudah menunjukkan, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia, tapi kamu ngotot di dunia kan? Ya udah. Sekarang kan tergantung kamu. Saya memberikan data. Ya saya memberikan apa? Mencoba. Memang Ya. saya memberikan Oke, apa? makanya kita di sini Saya memberikan apa? Saya sebentar. Yang kedua, bait Allah ketiga itu bullshit ada. Itu dikarenakan orang-orang rabbinik sekarang memang sedang menantikan bait itu. Mesias yang mereka nantikan itu adalah yang dimana mereka itu nanti akan dipimpin dalam melakukan kurbanot. Itu harapan mereka. Tapi Yesus sudah menyatakan batu satu dengan batu yang lain itu tidak akan dibiarkan menumpuk. Ini akan rubuh. Dan benar omongan Yesus tahun 70 itu rubuh. Sampai sekarang 2000 tahun mereka tidak pernah melakukan keimamatan. Ya. Kalau kamu mau percaya orang-orang rabbinik sekarang, ya monggo, silakan. Tapi kalau saya tadi sudah menjawab dan menjelaskan, memperlihatkan dengan bukti saya langsung, mau percaya atau enggak terserah kamu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kamu mau menentang ya sudah, terserah kamu. Itu dijelaskan. Kira-kira seperti itu aja. Aku nggak mau memperdebatkan hal yang dimana kamu memang menentang Yesus kok. Saya nggak berharap kamu menentang Yesus. Apa menerima Yesus? Tentang aja terus, nggak apa-apa kok. Ya mungkin dariku sampai situ aja dulu untuk sementara. Oke, saya dulu ya, teman-teman. Silakan, Gurunda. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Jadi adalah satu hal yang sangat menarik di sini ya, terkait sosok yang datang kepada Bani Israel membawa risalah, yaitu jalan keselamatan.
Jadi kalau sahabat kita dari Kristen mengatakan kerajaan Yesus itu bukan di dunia ini, tapi datangnya dari surga, itu betul. Jadi Yesus itu memang utusan, dia nabi, dia rasul. Misi kedatangannya adalah untuk memberitakan tentang kerajaan langit. Makanya di dalam ajaran agama Islam itu, wajib hukumnya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa Yesus itu menerima firman. Dan yang ketiga, percaya bahwa Yesus itu mengajarkan tauhid, mengajarkan menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham. Nah, Islam itu ada pada pokok pondasi itu. Tidak sah keislaman seseorang ketika kemudian tidak pada posisi tersebut. Yesus yang kami kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, ya ada pada 3 poin ini. Nah, kalau kemudian terhadap sahabat Kristen, pandangannya terhadap Yesus, saya katakan itu harus kita kembali untuk mengurut daripada apa yang ada di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Kami menghargai saudara tidak mungkin kemudian mengimani Yesus dengan berdasarkan Al-Quran. Kalau orang Yahudi kita nggak usah hitung itu. Emang mereka menolak Yesus. Kecuali mereka yang dipilih pada masa itu. Yang sekarang ini yang jadi permasalahan adalah kita, Islam Kristen. Nah, coba kita lihat yang diurai oleh sahabat kita tadi, Saudara Erben, tentang Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu saya kira ada beberapa bab dan poin ajarannya pun bukan cuma satu itu. Di antaranya Wahyu 3 nomor 21. Coba kita tengok di sana. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, Islam ketika menelaah data ini, Islam tidak akan mungkin kemudian mau mengingkari bahwa Yesus itu kedudukannya sebagai nabi, sebagai rasul. Dia punya tempat di hadapan Tuhan yang istimewa dibandingkan manusia biasa. Nah, sekarang yang kita uji adalah keberadaan iman teman-teman, di mana Yesus kelak akan mengusir segolongan manusia. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini poin yang harus Islam Kristen memiliki konsentrasi penuh ke sana. Kenapa? Karena di sini kita melihat teman-teman Kristen kalau berbicara Bible, semua orang bisa. Siapapun dia, mau dia pemabok, mau dia pesina, mau dia pesundal, apapun itu profesinya, pasti dia bisa berbicara Bible. Karena tinggal baca, tinggal sebut, tinggal hafal, sampaikan, udah. Tapi apakah itu menjadi poin bahwa iman itu sudah benar? Tidak. Poin kebenaran daripada konsentrasi iman mereka, teman-teman Kristen itu, ketika mereka itu sudah mampu melakukan hal-hal yang menurut kita gaib, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, ngobatin orang. Nah, itu sudah ada poin, ada pada poin konsentrasinya terhadap kitabnya itu sudah betul-betul pada fase, kalau dalam Islam itu ma'rifat. Namun masalahnya kemudian adalah ada keadaan di mana nanti orang-orang kayak begini itu diusir. Kenapa diusir? Ternyata mereka tidak melakukan satu hal saja. Apa satu hal itu? Melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 21. Nah, sekarang kita ngajak nih teman-teman Kristen, Saudara Erben, Adinda Aderion, apakah Anda menjadi Kristen itu karena sudah melakukan kehendak Bapa? Sementara kehendak Bapa itu menurut kitab Anda berakhir pada Yohanes. Kehendak Bapa itu adalah hukum-hukum, ketetapan, dan juga aturan-aturan Tuhan yang diberikan kepada Musa. Itu kehendak Bapa agar berlaku terhadap Bani Israel. Kalau Kristen, nah ini yang jadi pertanyaan. Untuk itulah kemudian berbicara mengenai Mesias, saya kira kita sudah panjang lebar, Islam, Kristen udah ngerti itu ya, sampai kepada poin mengusap, itu kita sudah paham tuh. Serendah-rendahnya julukan yang kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, mengusap, itu masih lebih mulia daripada julukan yang diberikan golongan atau kaum di mana Yesus itu diutus. Jadi itu tidak perlu dijadikan sebagai cibiran dan lain-lain. Kita dialog aja yang baik, yang sehat. Kemudian kehendak Bapa itu seperti apa sih sebenarnya? Silakan teman-teman. Kasih. Jadi gini ya, yang mau aku sampaikan,
Jadi Isa di dalam Quran itu memang kalau dikaitkan dengan Yesus sangat jauh beda. Karena di dalam Quran sejauh saya belajar tentang Islam ini, hanya disebutkan dia sebagai utusan dan nabi. Sementara di dalam Alkitab, Yesus itu juga disebut sebagai Rabi, disebut juga dia sebagai Gembala, disebut juga dia sebagai Tuhan Kurios, disebut juga sebagai anak Allah, disebut juga dia gelarnya sebagai Mesias, sebagai imam, sebagai raja. Jadi artinya di sini memang kalau mau disamakan Yesus dengan Isa, maka saya katakan apa yang ada di dalam Quran itu masih ibaratnya puzzle. Jadi kepingan puzzle yang diambil itu posisinya. Jadi tidak bisa kita mengenal Yesus yang utuh berdasarkan Quran. Hanya bayangan-bayangannya saja. Itu masalahnya. Jadi kalau orang Kristen mengikuti Yesus jelas, tetapi bukan Yesus yang di Al-Quran, tetapi Yesus yang di Alkitab. Karena kalau Yesus yang di Alkitab ada banyak pernyataannya yang sangat luar biasa. Contoh, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah air kehidupan, akulah roti kehidupan, akulah terang. Jadi pernyataan-pernyataan inilah sebagai landasan iman Kristen. Nah, itu dulu yang bisa saya tanggapi. Tadi aku lagi cari sesuatu. Bro Adi, lengkapi bro. Siap. Oke, aku tanggapin ya. Gini bang, ya aku mau share screen dong, boleh? Gini bang, ini adalah banyak poin ya, banyak poin yang aku mau tanggapin. Boleh di share screen? Karena tadi diminta kita pakai data ya. Jadi saya menyanggupi itu. Yesus itu bang, dalam arti jalan bukan berarti pengajaran hanya ngajar tentang Allah itu satu. Kenapa? Ya, orang-orang Israel itu bukan orang yang tidak tahu kalau Allah itu satu. Yang diajar itu kan orang yang nggak tahu, bukan yang udah tahu makanya diajar. Justru karena nggak tahu lah makanya diajar. Makanya sampai seperti ini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi bagi kami, kalau hanya mengakui cuma Allah itu satu, itu cuma hanya levelnya baik. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kamu. Karena apa? Setan pun tahu Allah itu satu dan itu nggak membuat mereka selamat. Setan itu tahu bang. Kita tuh nggak perlu jadi manusia. Jadi setan aja tahu kalau Allah itu satu. Kan? Tapi apa yang dilakukan? Jalan apa yang dimaksud oleh Yesus? Ini adalah sebagai dia, sebab inilah darahku, Matius 26 ayat 28. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam arti apa? Dalam arti ini bang, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang disebut jalan. Juga di dalam Markus 10 ayat 45, ini penegasannya kembali. Dan sebenarnya ada juga di kitab Lukas, cuma saya nggak mau nunjukin. Dan dipertegas lagi di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu manusia Kristus Yesus. Itulah kenapa Yesus itu menjadi manusia. Untuk apa? Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Ini loh maknanya Yesus menjadi manusia. Tebusan ini. Nah, itu yang disebut jalan bang. Bukan ngajarin tauhid. Bukan. Apa yang perlu diajarin orang-orang Israel itu? Mereka itu berjalan bersama Tuhan. Dari keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan, mereka berjalan. Kok perlu diajarin? Kalau yang perlu diajarin itu orang yang nggak tahu, itu diajarin, betul. Tapi kalau orang yang nggak tahu, tentu kelasnya berbeda dong, kelas pengajarannya. Nah Yesus ini lagi menawarkan, bukan hanya mengajarkan, menawarkan jalan. Makanya Yesus ini adalah sebagai tebusan, itulah disebut jalan, pengantara. Itu ya. Jadi tentang jalan itu artinya ajaran tauhid, itu buatmu. Saya nggak mau mendiskreditkan apa imanmu. Tapi kalau tentang ajaran Yesus, yang dia sebut jalan itu adalah dia sebagai tebusan. Itulah jalan. Karena kita pernah membahas ini bang tentang penebusan, tentang kurban. Itu lengkapnya di situ tuh sebenarnya. Kaitannya dengan kurban. Nah, kira-kira seperti itu mungkin. Oke, Guru Runda mohon izin sebentar. Ya, silakan. Elaborasi ayat Yakobus ya.
Saya akan share screen dan mencoba untuk lebih breakdown Yakobus 2 ini, karena terjadi seperti terjadi justru inilah Islam yang melakukan, bukan hanya soal tauhid tapi bagaimana melaksanakan iman itu. Kalau kita baca di dalam Yakobus itu ya tentang iman, bagaimana ketika di situ disebutkan iman tanpa perbuatan adalah kosong. Betul, semua orang tahu Tuhan itu adalah satu. Bahkan seorang penyembah berhala itu sebenarnya mereka menyembah Tuhan satu, cuman mereka Tuhan-Tuhan lain itu sebagai perantara, tetapi mereka mengakui ada entitas tertinggi yaitu Tuhan. Tetapi apakah keimanan atau pengetahuan tentang itu menjadikan mereka benar? Tidak. Yang dilihat adalah sebuah kebenaran dari perbuatan imannya. Jadi menzohirkan, mulut mengucapkan, dan seluruh badan kita, seluruh panca indera kita melaksanakan, tangan melaksanakan apa yang disuruh, berbuat baik, memberikan kebaikan. Itulah iman, melaksanakan. Betul yang dikatakan di Yakobus 2:24-26 itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu, Rion, justru kamilah muslim yang melaksanakan hal tersebut. Bagaimana ketika Yesus berpuasa, kami berpuasa? Kamu pasti akan mengatakan, saya juga berpuasa. Oke, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu adalah menyembah Bapa satu-satunya dan mengakui Yesus sebagai utusan. Dan kami melakukan itu. Apa yang tidak kami lakukan dari ajaran Yesus? Ketika Yesus maju selangkah dan dia tersungkur bersujud, kami melaksanakan sholat yang melakukannya persis seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dan kami melakukan hal itu. Yesus mengatakan untuk berpuasa, kami berpuasa, berkhitan, kami berkhitan. Yesus mengatakan tidak makan babi, kami tidak makan babi. Yesus mengatakan tidak satu iota pun merubah hukum atau menghilangkan hukum-hukum Torah, kami tidak menghilangkan sama sekali. Artinya kalau kamu kaitkan Yakobus 2:24-25 tentang iman, memang setan tahu Tuhan itu satu, hanya satu. Tetapi apakah setan? Kenapa setan itu masuk neraka? Karena mereka tahu, tetapi mereka malah melawan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui utusan-utusannya. Dan kami Islamlah yang melakukan itu, Rion. Kami bukan hanya mengklaim, tetapi kami melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah kami Muhammad SAW. Dan itu adalah penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Kami tidak klaim, di dalam Al-Quran pun ada. Telah kusempurnakan. Allah berkata begitu. Allah berfirman seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yakobus ini, Rion, sangat naif kalau kamu mengatakan bahwa ini adalah yang dilaksanakan oleh kekristenan. Karena saya memahami bahwa kekristenan hanya mengatakan iman itu tanpa perbuatan. Mereka berkata bahwa penebusan sudah dilakukan oleh Yesus. Mengimani itu, tapi tidak melakukan. Mengimani Yesus sebagai penebus, tetapi penebusan itu dikira sebagai penyelamat. Padahal di dalam kitab Anda sendiri, perbuatanlah yang akan menyelamatkan kalian. Bukan hanya perkataan iman tanpa perbuatan. Silakan Gurunda ditambahkan. Baik, makasih. Jadi, Saudara Erben, kalau di dalam ajaran agama Islam, memang tentang Nabi Isa alaihissalam itu dikatakan sebagai nabi. Dia sebagai pertanda kepada Bani Israel. Nah, kalau sudah dikatakan dia dijadikan sebagai pelajaran, sebagai tanda kepada Bani Israel, berarti itu sudah mencakup segala mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang ia lakukan. Termasuk apa yang kemudian yang dinobatkan kepada dirinya. Rabi, kemudian Mesias, atau Nabi, apapun itu adalah tanda. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mendudukkan dia sebagai jalan yang lurus. Wa innahu la ilmu lisa'ah falatamtarunna biha wattabi'un. Yang diterangkan kemudian hadza siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Jalan lurus itu yang mana? Dia menyembah kepada Tuhannya Yesus, bukan menyembah kepada Yesusnya. Makanya dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah dia kemudian memberikan hidup kepada Bani Israel? Orang-orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan? Iya. Ibarat kata, dia mengobatin orang yang sakit, tapi dia nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhannya. Dia mengobatin, akibat dia mengobatin itulah Tuhan memberikan kemuliaan kepadanya, orang yang diobatinya itu sembuh. Sama seperti orang yang diberikan hidup.
disediakan tempat. Mereka yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan akan dibangkitkan oleh Yesus karena memenuhi syarat. Dan kebangkitan orang-orang tersebut itu disebabkan karena orang ini percaya Yesus itu utusan Tuhan dan percaya kepada Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah intisari dari ajaran Islam. Nah, kalau teman-teman Kristen, ya memang Yesus itu Tuhan itu sendiri. Yesus itulah firman itu sendiri. Meski di dalam kitabnya teman sendiri mengatakan Yesus menerima firman. Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, itulah yang kemudian tidak pantas kalau teman-teman Kristen ya yang kemudian menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW, menistakan Al-Quran dan juga menghina Islam. Kenapa? Karena satu-satunya golongan di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya Islam. Itu loh, kami nggak ada lisan kami itu Yesus itu begini, nggak berani kami. Karena kami tahu beliau itu nabi, beliau itu adalah rasul. Karena Al-Quran juga membimbing kami, beliau adalah laki-laki yang suci. Dia adalah orang yang membawa ajaran, mengajak Bani Israel yang bangsa tegar tengku ini, pembunuh-pembunuh para nabi ini untuk menyembahnya kepada Allah, gitu. Nah, lalu kemudian ketika Yesus datang kepada kaumnya, Yesus juga mewanti-wanti akan adanya penyesat. Nah, kalau saudara-saudara Kristen ini percaya kepada Yesus, percayalah bahwa di tengah-tengah Yesus itu ada penyesat. Karena adanya penyesat berarti ada ajarannya. Karena adanya ajarannya berarti ada pengikutnya. Itu yang mesti ditelaah dengan baik. Siapa pengikut penyesat-penyesat ini? Kan gitu, Bang. Nah, kemudian sedikit lagi dari saya. Di Islam itu diterangkan, walau nasya'u la ja'alna minkum malaika fil ard yakhlufun. Andai saja, kata Allah, Allah menghendaki niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Sekiranya apa yang diajarkan kemudian Allah, tidak ada nabi yang mau menegakkan. Seperti yang diterangkan di ayat sebelumnya. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Sekiranya data ini kemudian ditolak juga oleh Nabi Isa alaihissalam, maka kepada Bani Israel Tuhan sudah putus asa. Katakan mereka adalah kaum tegar tengkuk. Dia adalah pembangkang, sehingga di dalam kitab Ulangan, sekiranya mungkin aku berjalan di tengah-tengah kalian, sekejap saja aku akan hancurkan kalian. Karena Bani Israel itu memang yang kayak begitu. Mereka itu tegar tengkuk. Yesus datang ditolak, Yesus datang dianiaya, Yesus datang dihabisin. Nah, akibat dari tegar tengkuk inilah kemudian tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya penolakan kepada Yesus, mereka membentuk suatu sistem mendudukkan Yesus lebih daripada apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Padahal, mohon maaf, Yesus bersaksi tentang dirinya. Coba Anda lihat secara teliti dalam Yohanes 5 nomor 36. Siapa Yesus menurut Yesus? Yang membuat teman-teman Kristen itu kemudian menuhankan dia karena dia punya mujizat, dia punya kekuatan, dia punya nubuatan, dia punya janji, dia punya jalan yang menjanjikan kepada siapa yang jadi pengikutnya masuk ke surga. Tapi Yesus mengatakan kesemua itu adalah bersaksi, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa dialah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini siapa? Aku ini utusan Allah. Sekira begitu sementara, silakan. Aku tanggapinnya, Le, sebentar, We. Aku boleh share screen nggak? Ya, silakan bro, silakan. Aku juga nanti share screen ya, habis Bro Ade. Baik. Ini menarik. Seperti yang dikatakan Mas Farhan tadi ya, kalau dialah yang melakukan ini. Baik, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Karena tentang iman bahwa Allah itu satu, itu baik, betul. Tapi namanya iman tanpa perbuatan itu, ya adalah kosong. Nah, itu kan memang yang diajarkan Islam. Keutamaan kalimat la ilaha illallah, ini kita bisa lihat. Saat suatu nabi ini, lalu beliau mengatakan, engkau terbebas dari neraka.
Nabi bersabda, barang siapa berarti artinya siapapun yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Siapapun itu. Mau itu dia pengbom, mau itu dia pembunuh, apapun perbuatannya, tapi terakhir la ilaha illallah, itu masuk surga. Nah, ini yang dimaksud dengan Yakobus 2 ayat 19. Itu baik, bukan tapi nggak menyelamatkan. Karena apa? Setan pun gemetar. Ya, kalau kamu belum mengatakan ini, Pak, kamu hati-hati. Pastikan kamu baca yang lengkap. Ini di bawahnya apa ini? Bukan Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Dan kamu sendiri kan Ismail. Kamu kan iman tanpa perbuatan, berarti di sini sudah melanggar. Imanmu nggak kepada Ishak, kok kepada Ismail, bukan Ishak. Itu mungkin kalau tambahanku, atau silakan Erben. Oke, saya share screen juga ya. Yang pertama, Bro Juma, di dalam Alkitab itu jelas bahwa Yesus itu untuk semua manusia. Karena dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Jadi bukan hanya untuk bangsa Israel. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, bukan setiap orang Yahudi, ya, sebab Allah mengutus anaknya, firman-Nya ke dalam dunia, bukan ke dalam Yahudi, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi memang Yesus itu juru selamat karena memang Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus. Tidak ada orang Kristen sejati mengatakan Yesus lah Allah Bapa itu sendiri, nggak ada. Barang siapa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, ia tidak dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Ini jelas. Tetapi, kalau Bro Juma juga sepakat dengan Quran, maka saya tunjukkan ini, ada ayat Quran ini, surat 21 ayat 91. Dikatakan begini, dan yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran bagi seluruh alam. Jadi saya tidak tahu Bro Juma ini Qurannya pun jadi disangkal. Ini seluruh alam, apakah seluruh alam itu hanya Yahudi? Apakah bukan tanah Arab? Bahkan nanti kalau ditunjukkan terkemuka di bumi dan di surga. Apakah di bumi ini hanya ada bangsa Yahudi? Kalau sudah terkemuka di bumi di surga kan berarti sudah banyak, bukan hanya satu suku lagi, Bro. Itu dia. Baru saya mau tunjukkan juga sama Bro, Yesus menjadi Tuhan bagi orang Kristen bukan karena dia membuat mujizat, tetapi karena dia Tuhan lah, maka dia bisa berbuat mujizat. Itu yang tepat. Ini di ayatnya saya tunjukkan. Jadi bukan kami yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tetapi karena dia Tuhan lah, maka dia bisa melakukan, terbalik di situ. Ini dikatakan ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa, jelas ya, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan di sini kan Kurios, Lord. Sedangkan Allah di sini kan God atau Theos. Jadi Allah sang pencipta lah yang membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, Kristus Mesias. Mesias itu artinya Raja, Imam, dan Nabi. Ini dia berbicara tentang Tuhan, kepenguasaan. Jadi bukan orang Kristen yang menjadikan Yesus Tuhan, itu keliru besar. Tetapi Allah Bapa di surga itulah yang memberikan kepenguasaan kepada Yesus, dan kepenguasaan itulah menjadikan dia Tuhan, penguasa. Kuasanya bagaimana? Kita lihat di sini di dalam Matius 28. Ya, jadi ini semua data-data karena kita tadi komitmen data-data. Nanti bawa PowerPoint nanti kalian bingung juga. Oke, saya ntar ini 28 ya, Matius 28. Yesus juga dikatakan gini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kepadaku siapa ini? Kepada Yesus. Diberikan oleh siapa? Oleh Bapa itu. Kuasa, iya. Kuasa inilah ketuhanan itu. Kuasa. Ya, di surga dan di bumi. Jadi sebenarnya benar sekali apa yang dinyatakan oleh Yesus itu, bahwa dia Tuhan, bukan kami yang menjadikan Tuhan. Makanya saya kasihan dengan Irene Handono itu ya. Irene Handono mengatakan orang Kristen mengangkat Yesus menjadi Tuhan konsili Nisea 325 atau berapa. Itu salah.
Tetapi yang benar adalah bahwa Bapa di surga lah yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Dan karena dia Tuhan lah, maka dia bisa melakukan mujizat. Bukan karena mujizat baru kita jadikan dia Tuhan, itu terbalik. Betul. Nah itu, mungkin itu dulu yang bisa. Jadi Yesus Tuhan itu, maka dia melakukan mujizat. Baru kami juga menyembah Bapa. Tadi Bro Farhan katakan menyembah Bapa ya, tapi Islam belum pernah aku dengar memang menyembah Bapa. Tadi ketika Bro Farhan itu mengutip Yohanes 17 ayat 3. Engkaulah satu-satunya, engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar gitu ya. Tapi orang Muslim setahu saya belum pernah menyembah Allah itu dengan Bapakku yang di surga atau Bapakku Elohim, belum pernah. Ya, itu aja dulu mungkin. Silakan. Oke, saya akan ini nanti Gurunda ini Erben. Saya akan membantah apa yang dikatakan si Rion yang mengatakan bahwa benar bahwa kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terutama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini adalah sebagai pentasbihan kami sebagai muslim, dan muslim artinya adalah selamat, sejahtera, dan kata terakhir ketika kami meninggal itulah yang kami tunggu-tunggu. Tetapi amal perbuatan kami yang akan menentukan kita berhasil mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Kamu pikir dengan gampang kamu mau sekarang tahu mau langsung tinggal mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Karena ada di dalam hadis Rasulullah, perbuatan kalian yang akan menentukan nanti kalian akan mudah mengatakan la ilaha illallah atau tidak. Nah, saya bawa ke dalam Quran surat An-Nisa 122. Sebentar saya screen. Jadi Islam itu adalah perbuatan. Yang dilihat adalah perbuatannya, bukan hanya iman kosong. Oke, di sini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannati tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Wa'dallahi haqqo wa man asdaqu minallahi qilat. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan orang-orang yang beriman, ingat katanya iman dulu, ya. Pahami kalimatnya dalam terjemahannya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Underline kalimat itu. Beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Artinya semua perbuatan-perbuatan baik. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Artinya di sini Islam memahami iman adalah bentuk dari perbuatan itu sendiri, bukan iman kosong. Nah, kalau kita linearkan ini dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam, kami melakukan segala yang diperintahkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Contoh seperti yang saya bilang tadi, Yesus melakukan puasa, kami melakukan puasa. Yesus beramal baik, kami beramal baik. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3, sembah Bapa. Nanti akan saya elaborasi Bapa yang mana yang benar itu. Bukan hanya diksinya saja Bapa, tetapi kita parameter dari deskripsi dari Bapa itu dan Allah itu seperti apa. Ya, Yoet Fafe itu seperti apa? Bukan perbedaan diksi di sini, tapi perbedaan secara deskripsi, secara kontekstual. Nah, kalau kita kaitkan dalam hal ini, Muslim melakukan segala hal yang diperintahkan oleh nabi-nabi, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus sunat, kami melakukan sunat, seperti yang dikatakan Yesus. Saya ulangi lagi terpaksa nih, ya. Satu iota pun tidak ada yang dihilangkan, dan kami melakukan itu. Kalau kita challenge Kristen dan Islam yang melaksanakan semua perbuatan-perbuatan Yesus, kamilah yang melakukan perbuatan Yesus. Kamilah yang melakukan segala amalan-amalan yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, ketika kalian mengatakan bahwa iman kalian adalah dengan perbuatan, saya katakan sekali lagi, di dalam kitab Anda sendiri mengatakan bahwa maka ketika mempercayai Yesus, nanti saya kasih ayatnya, mempercayai Yesus Kristus sebagai penyelamat atau sebagai penebus dosa kalian, kalian akan masuk surga. Di situ tidak ada perbuatan, tetapi cukup percaya kepada Yesus dan kalian akan masuk surga. Nanti saya kasih ayatnya, Rion. Artinya di sini Roma 10 betul, Gurunda. Artinya di sini Muslimlah yang melaksanakan hal ini. Di dalam Quran surat An-Nisa tadi saya katakan, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Iman selalu di dalam Al-Quran dikaitkan dengan amal kebajikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran ketika bilang iman selalu dilanjutkan dengan amal kebaikan, amal kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Ini yang tidak ada di dalam kitab Anda, bahwa percaya hanya kepada penyalipan Yesus sebagai penebus dosa, kalian akan masuk surga. Nonsen tanpa perbuatan. Itu. Terima kasih. Silakan Gurunda dilanjut. Ya, sedikit dari saya, teman-teman. Jadi gini,
Bagaimana mungkin kemudian sahabat-sahabat mengatakan kami beriman dan kami melakukan. Sementara iman itu menurut para nabi, jangan bawa Nabi Muhammad SAW. Para nabi aja dulu di dalam kitab saudara. Perbuatan itu adalah yang terkait dengan hukum-hukum atau ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat. Baca di dalam Yehezkiel 18 nomor 9, Ulangan 28 nomor 1, kemudian Ulangan 11 nomor 1, kemudian Ulangan 27 nomor 26. Semua harus dipraktekkan dengan perbuatan. Sementara pondasi Kristen itu adalah memerdekakan, membebaskan dari aturan tadi dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Kan itu poinnya. Jadi perbuatan itu nggak ada lagi, cuman iman. Makanya Paulus itu mengatakan bahwa orang diselamatkan bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman. Artinya bukan karena perbuatan, tapi karena iman orang diselamatkan. Itu tidak boleh dilupakan itu, karena itu adalah petua terakhir dari Paulus. Kemudian ketika saudara Erben tadi membawa Al-Quran Karim, surah Al-Anbiya ayat 91. Memang betul ayat Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah pertanda bagi seluruh alam. Pertanda apa? Pertanda kebesaran Tuhan yang mengutus dia. Dia lahir tanpa ayah, dia membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Iman Islam itu ada di situ. Makanya ayat itu mengatakan adanya kata ayat. Kata ayat itu artinya tanda-tanda. Sama dengan bahasa yang kata yang ada di dalam ayat-ayat lain, biayantina, biayanti, ayatihi, ayati, dan seterusnya. Tanda-tanda ini kemudian itu dinisbahkan kepada siapa yang mengutus. Berarti mujizat yang dilakukan oleh Yesus adalah mujizat sebagai pertanda kepada seluruh manusia bahwa Yesus itu adalah nabi, bahwa Yesus itu adalah rasul. Dan iman Islam itu ada di situ. Nah, ketika saudara mengatakan Yesus dipercaya bukan hanya datang kepada Bani Israel, tapi dia datang kepada seluruh umat manusia. Iya, betul itu. Makanya umat Islam itu percaya. Tapi ruang lingkup pengajarannya hanya tertuju kepada satu golongan saja, yaitu Bani Israel. Tetapi umat manusia harus percaya kepada dia bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul yang dikhususkan oleh Allah untuk membenahi akhlak dan akidah daripada orang Yahudi. Itu iman kami umat Islam. Makanya kalau Anda melihat di dalam data kitab saudara, itu banyak data yang diterangkan kemudian berseberangan dengan akidah Anda, berseberangan dengan iman Anda. Contoh misalnya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Sangat jelas kok di situ. Hai orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, dengan mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi Allah yang berkarya, makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 4, makananku adalah melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Makanya dia hanya perantara. Dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi dia sakti. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi perkataannya adalah firman. Kenapa? Karena yang membackingi dia itu adalah pencipta alam semesta, yang punya alam semesta ini yang mengutus dia. Dia bukan manusia biasa. Dia super hebat. Ya, kafir seorang Islam ketika dia mengingkari itu. Kafir dia. Islam KTP dia kalau dia tidak mengimani Yesus Isa alaihissalam seorang nabi, seorang rasul yang mujizatnya sangat luar biasa. Kafir mereka itu. Makanya dikatakan bahwa Yesus itu harus dipercaya oleh dunia. Dunia ini harus percaya. Semua agama harus percaya, ya, Buddha, Hindu, Katolik, apapun itu harus percaya kepada Yesus bahwa dia itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Saya kira itu poin penting yang saudara harus pahami. Nah, terkait dengan terakhir lagi dari saya sedikit dengan data yang saudara bawa, Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu seirama dengan surat Paulus dalam kitab Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, sekarang tergantung kepada saudara. Apakah mau percaya ada manusia, ada yang kemudian menjadi Tuhan, kemudian mati, kemudian bangkit, lalu menjadi Tuhan? Silakan tanya kepada hati sanubari yang paling dalam. Apakah pencipta alam semesta mensifati sifat seperti itu? Kalau belum yakin, lihat lihat perjanjian lama. Bagaimana tipikal Tuhan? Apakah dia bisa mati? Apakah bisa dibunuh? Apakah bisa dibangkitkan? Dan seterusnya, silakan Anda lihat dalam situ. Karena kalau Al-Quran sudah pasti Anda menolak. Demikian sementara, silakan. Ya, silakan. Aku mau tanggapin ya, lu. Aku mau share screen. Ya, silakan. Ya, karena memang Bang Zuma ini sekarang sudah mulai melunak. Kalau Isa itu akhirnya untuk dunia, karena memang kemarin itu premisnya sudah saya patahkan. Karena Isa pun nanti bukan turun di Israel, di tanah Arab, ya kan? Itu kan makanya sekarang kulihat nada-nadanya itu udah mulai melunak. Buat seluruh dunia tapi dari Israel. Nah, sekarang saya jelaskan, ini Yesus sendiri yang ngomong. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, bukan dari Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Itu juga ditegaskan kembali di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi memang adalah hoaks kalau dinyatakan bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel. Memang keselamatan itu dari Yahudi, betul. Seperti yang tadi kemarin saya jelaskan juga. Memang kan keselamatan itu dari Bapak Abraham dulu dimulai. Makanya situ adalah namanya perjanjian sunat. Makanya kenapa disunat itu mesti di situ? Karena memang dijanjikan keturunan, Bang. Dari Kejadian 3 ayat 15 pun yang dijanjikan itu adalah keturunan. Keturunanmu akan menghancurkan, meremukkan kepalanya, dan keturunannya akan melihat tumitmu, meremukkan tumitmu. Di zaman Abraham juga tentang keturunan, di zaman Daud juga ngomong keturunan, di zamannya Yesaya juga ngomong keturunan. Semua itu tentang keturunan yang merujuk pada satu, Lukas 24 ayat 44 ya. Seluruhnya itu semua nabi-nabi, kitab nabi-nabi, kitab Taurat dan Mazmur menulis tentang aku, sang Mesias ini. Gitu. Jadi seluruh Taurat itu, kalau abang melihat Taurat dengan kacamata Islam, dengan kacamata abang, dengan kitab Taurat kami, itu nggak akan bisa nyambung. Harus dengan kacamata Kristus. Yes. Karena seluruhnya itu, Yesus itu mereka itu menulis tentang Yesus, sang Mesias ini. Seibrani apapun dia, seibrani apapun. Mau dia bahasa, faktanya apa? Tanya di sini orang-orang Yahudi. Bahkan kemarin aku baru berdebat dengan orang Yahudi. Rabi kamu aja meramalkan tentang Mesias berkali-kali salah kok. Setiap kali salah. Wah, padahal mimpi pun dia berbahasa Ibrani. Gak cukup, Bang, kalau cuman hanya bisa berbahasa Ibrani. Harus Mesias itu yang menceritakan tentang dirinya. Gak bisa yang lain. Gak bisa abang, gak bisa Yahudi sekalipun, Tovia Singer sekalipun gak bisa. Nah ini, jadi Yesus ini, Bang, memang untuk segala bangsa, bukan untuk hanya orang Israel. Memang keselamatan dari orang Yahudi. Ya begitulah, Abang. Oke. Silakan. Iya, jadi saya pun jadi bertanya dengan pertanyaannya Bro Juma tadi ya. Kalaulah Isa itu atau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, maka tidak mungkin Allah sendiri mengatakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Apakah di dunia ini hanya orang Yahudi? Apakah dunia itu hanya bangsa Israel sana? Apakah di akhirat itu hanya orang Yahudi juga? Enggak ada di sana orang selain Yahudi. Karena dikatakan dia terkemuka. Bukan salah satu yang terkemuka ya, tapi terkemuka. Ini menjadi pertanyaan saya. Saya mau share screen juga ini. Jadi tadi ini juga dikutip Bro Juma ini ayat ini, Yohanes ini ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi di sini pertanyaannya begini, siapa manusia yang diberikan Allah hidup, mempunyai hidup dalam diri sendiri, di mana dia berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya. Bahkan di sini dikatakan berkuasa untuk menghakimi. Dan penghakimannya itu, kalau nanti kita bicara Yesus hakim yang adil, ada banyak sekali ayat-ayat. Baru tadi ada pertanyaan, apakah Tuhan bisa mati? Di sini kesempatan ini saya akan menjelaskan etimologi kata Tuhan ya. Inilah patokan gereja. Jadi gereja itu berpatokan bukan kepada KBBI, tetapi kepada Alkitab yang diterbitkan tahun 1974. Ini dia. 1974 Alkitab terjemahan baru. Sedangkan KBBI itu 1988 yang bahasa kelima, tapi pertama kali itu diterbitkan 1983. Dimulai tahun 194 baru kamusnya dimulai disusun. Sedangkan Alkitab 1974 sudah selesai diterbitkan. Jadi tidak bisa lagi kita pakai KBBI memahami apa yang dimaksud di dalam apa yang ada di Alkitab. Bahkan sebenarnya gereja lebih dahulu memakai kata Tuhan daripada KBBI. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya produk gereja. Kenapa? Karena ini ensiklopedia gereja sudah menuliskan itu. Dan kata Tuhan di sini artinya kan ini atasan atau penguasa pemilik. Makanya tadi saya ulang-ulang menyampaikan bahwa Yesus Tuhan artinya dia penguasa. Di situ. Jadi teman-teman muslim mungkin ini perlu dipahami. Makanya ketika kita belajar tentang kitab suci, maka kita memang tidak boleh lepas dari sejarah. Kalau kita lepas dari sejarah, maka kita memiliki pembicaraan yang tidak memiliki pondasi, tidak memiliki pijakan yang kokoh, itu rapuh. Iya, di sini ini saya tunjukkan ya. Jadi ini sudah ada ini ensiklopedia populer gereja. Jadi dari kata Tuhan itu berubah menjadi Tuhan. Ya, kenapa bisa berubah begitu? Karena Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu. Dan itu menunjukkan sifat keilahian. Bukan KBBI, karena KBBI ini pertama kali penyusunan dimulai tahun 74. Sedangkan Alkitab tahun 74 sudah selesai. Dan ini terbitkan 1983 loh. Dan ini pun belum lengkap. Yang lengkap sekarang itu 1988. 1988 itulah yang sekarang disebut KBBI. Jadi sebenarnya ini harus kita legowo dengan sejarah. Kalau kita legowo dengan sejarah, maka memahami ketuhanan Yesus itu adalah sesuatu yang indah. Jadi bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Tetapi bukan dia adalah Allah Bapa, bukan. Tetapi firman-Nya Bapa itu sendiri yang menjadi manusia. Ini harus ditegaskan. Baru kalau berbicara tentang tadi ya, Bro Farhan itu membicara tadi tentang kayak sholat apa semua. Ini Bro Aderion ini gereja ortodoks itu melakukan itu semua. Kalau masalah puasa. Tetapi yang mau saya tegaskan begini sama kita semua yang ada di room ini. Kekristenan ini bukan berbicara ritual semata, tetapi lebih kepada relasi. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal 15 ini digambarkan seperti ranting dan pokok. Artinya begini, ritual tanpa relasi yang intim dengan Tuhan itu sia-sia. Tetapi orang yang sudah ada di dalam relasi dengan Tuhan, tanpa ritual, dia sudah bisa melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa itu. Jadi ini perbedaannya antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim itu tanpa ritual itu berdosa. Kalau orang Kristen, ritual tanpa relasi itu nggak ada guna, sia-sia, justru dosa itu. Tetapi kalau kita sudah punya relasi, kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita bersatu dengan Kristus, melalui kita menghidupi karakter dan teladan Kristus, maka kita sudah mengalami keselamatan. Maka bagi kita itu penting, itu adalah relasi, kedekatan. Bahkan bagi saya begini ya, perbuatan baik yang kita lakukan tanpa relasi sia-sia. Sama seperti seorang anak melakukan banyak perbuatan baik kepada orang lain, tetapi bapak dan mamanya tidak diakui sebagai bapak dan mamanya. Perbuatan baiknya itu sia-sia, nggak ada gunanya. Tetapi kalau anak itu memiliki relasi dengan saya sebagai orang tua, maka otomatis dia tahu cara bagaimana melakukan hal yang menyenangkan hatiku, dan ketika dia berbuat yang menyenangkan hatinya. Kira-kira begitu. Itu yang mungkin saya sampaikan, itulah dulu kira-kira. Nanti kalau ada perkembangan yang mau disampaikan di situ. Tapi saya tanya lagi sama Bro Juma,
kalau memang Isa itu hanya untuk Bani Israel, mengapa dia dikatakan terkemuka di dunia dan di akhirat? Apakah dunia itu hanya orang Yahudi, dunianya orang Yahudi? Apakah di akhirat itu juga hanya orang Israel sana? Gak ada di situ orang Makassar, gak ada di situ orang Arab. Kalau orang Batak saya yakin ada, karena orang Batak itu Yahudi. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Oke, saya akan bantah datanya si Erben dan nanti kita. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita bisa juga melihat di mana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan iman kepercayaan mereka dan juga bisa mematahkan setiap narasi dan tuduhan liar dari Ustadz Suma yang berkaitan dengan iman Kristen itu sendiri. Ini kita melihat lagi-lagi Ustadz Suma kepanasan dan dia emosi di dalam diskusi ketika berdiskusi seperti itu. Dia emosi dan juga kepanasan karena narasi dan tuduhan liarnya itu bisa dipatahkan dan disanggah oleh teman-teman para apologet Kristen. Hal ini bisa dikatakan bahwa Ustadz Suma ini ternyata dia memang betul-betul atau benar-benar hanya mencari ayat-ayat Alkitab sesuai dengan kebutuhannya dia sendiri seperti itu, tanpa dia harus mentafsirkan ayat itu dengan baik dan benar supaya dia tahu maksud dan tujuan dari penulisan ayat tersebut seperti itu. Malahan dia banyak sekali mengeluarkan tuduhan-tuduhan liar yang tidak berkaitan dengan iman Kristen itu sendiri. Dan ketika teman-teman para apologet Kristen bisa menyanggah, membantah akan hal itu malah membuat dia kepanasan, emosi, dan kadang-kadang dia menyerang pribadi seperti itu. Ya kita hanya bisa berdoa ya saudaraku, supaya firman yang diputarbalikkan oleh Ustadz Suma itu biarlah firman itu sendiri yang mengubahkan kehidupan dia, sehingga dia juga boleh melihat dan merasakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar melalui Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dikuatkan dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada, supaya Injil terus disiarkan, diberitakan, dan banyak orang yang boleh mendengar, dan banyak juga orang yang boleh ditarik untuk melihat, merasakan kasih Allah itu. Bahkan mereka mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya untuk membagikan satu renungan untuk kita semua, dan biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang dimana terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya mereka hidup, tidak lagi untuk diri sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudaraku yang terkasih, pada zaman ini manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri, membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhan sendiri. Memang tidak masalah, tapi cara mereka ini mereka lakukan tanpa mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalamnya seperti itu. Dan sedapat mungkin banyak yang berelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan. Pujian juga hanya ditujukan pada orang yang cantik dan kaya, bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal duniawi, sehingga berlomba-lomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan duniawi. Hal inilah yang mau ditentang oleh Rasul Paulus dalam ayat ini, bahwa kita manusia tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari kematian. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki, dan kita tidak ada sesuatu hal yang bisa kita banggakan atau andalkan supaya kita bertahan dalam hidup ini. Mari kita sadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal. Dia, Kristus, telah mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Hidup kita bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalaninya sesuai pengaturan yang daripada Tuhan itu sendiri. Demikian jugalah kita orang Kristen di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan teratur atau kacau balau. Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian, sudah seharusnya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, melainkan juga hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita menghayati kisah Tuhan dalam hidup kita dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Oke saudaraku, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada, sehingga setiap orang yang mendengarkan kabar baik, mereka boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan, bahkan mereka juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.